Mengenai locator, teknik and rules used to identify object. Nah, sebelumnya mau bahas terlebih dahulu apa sih itu, apa locator dan apa fungsinya. Nah, locator sendiri umumnya digunakan dalam sebuah proses otomatisasi untuk mengidentifikasi elemen di UI yang ingin diinteraksi atau di sebuah UI website yang ingin buat otomatisasinya. Nah, locator memberikan cara untuk menemukan elemen di halaman web atau aplikasi sehingga proses otomatisasi dapat bekerja dengan elemen-elemen tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis locator ya. Di sini ada ID, terus ada expect, CSS selector, name, class name, tag name, link text, dan partial link text. Nah, coba langsung kita masuk ke web yang akan coba diotomatisasi. Nah, ini ya kita ada webnya. Nah, cara mencari tahu locatornya di mana itu adalah dengan cara inspect, kemudian masuk ke elemen, terus pilih tanda panah ini, lalu arahkan mana field atau button mana yang ingin dicari tahu tentang si elemen locator ya gitu ya. Ini, nah misalnya di sini ada ID, kemudian ada class name dan sebagainya. Nah, cara membaca elemen ini juga misalnya kita ambil contoh yang username. Yang username. Nah, di sini ada cara identifikasi web element atau sesuai nama locator. Di sini kita ambil contoh yang field username ya. Username di sini ada input type sama dengan teks, terus ada placeholder sama dengan username, ID sama dengan input username, terus ada value ya. Nah, input ini yang ada di depan ini adalah tag ya, ada tag name gitu ya, input. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya di sini ada div, ada form, ada input, nah itu namanya tag. Terus kemudian yang merah, yang type, placeholder, ID, dan value itu merupakan atribut dalam sebuah website gitu ya. Atribut yang digunakan si programmer. Terus untuk yang hijau, ya ada teks, ada username, dan username itu adalah value dari atributnya sendiri. Nah, setiap atribut memiliki value masing-masing gitu ya. Nah, itu terus lalu bagaimana cara agar kita bisa mulai atau tahap awal untuk otomatisasi sebuah website. Nah, sebelum awalnya kita coba behavior user ya, atau aktivitas user saat memasuki si website ini biasanya umumnya adalah tentu akan mengisi username-nya terlebih dahulu. Misalnya contoh Reza. Terus itu akan input passwordnya. Untuk checkbox yang ini mungkin tidak semua user akan menggunakannya, mungkin ada beberapa juga yang menggunakannya. Jadi biasanya setelah menginput username dan password, user biasanya akan klik button sign in ya, untuk mencoba masuk. Nah, di sini karena saya input username dan passwordnya ngasal, maka muncul error message kalau password atau username yang dimasukkan adalah salah. Gitu ya. Nah, biasanya untuk user yang menemukan kesalahan input, maka antara mau mencoba kembali password atau username-nya,
atau mereka akan klik forgot your password ya. Bisa klik ini. Jika memang tidak yakin dengan password yang di-input, maka biasanya user akan input forgot your password. Nah, ketika klik button forgot your password, maka akan diarahkan ke page lain dan harus mengisi ulang nama, email, dan phone number. Kemudian reset login, baru kita bisa login kembali. Kurang lebih tahapan-tahapan seperti yang nanti akan kita coba bahas ya, tentang cara otomatisasinya dan menemukan locator setiap elemen-elemen yang ada di website ini. Langsung coba kita lakukan ya. Nah, sudah dibahas sebelumnya yang mengenai Chrome driver. Nah, kita di sini akan mencoba membuka otomatisasinya atau menjalankan otomatisasinya di Chrome driver. Hal pertama adalah tentu saja user ingin membuka ya. Step awal adalah membuka si websitenya terlebih dahulu. Cara bukanya itu adalah input driver yang out ya. Driver kemudian find element, terus memasukkan driver get, kemudian input si URL website yang akan kita buka ya. Ini, nah sudah input, maka kita harus coba jalankan dulu gitu ya. Takut ada yang salah. Nah, si websitenya sudah berhasil kebuka ya. Nah, maka setelah kebuka, tentu tahap selanjutnya adalah user akan input username ya. Nah, maka dari itu kita harus membuat perintah ke si Selenium driver untuk bagaimana caranya di sini menginput username ya, dengan locator dari website ini gitu ya. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah dengan inspect website tersebut, terus nah, inspect, terus pilih elemen, kemudian arahkan tanda panah yang di sini ke field username. Nah, di sini kita bisa tahu tag, attribute, dan locatornya ya. Di sini dia menggunakan ID. Nah, di sini lihatnya di sini ID, maka tahap yang pertama kita buat otomatisnya adalah driver ya, driver find element. Nah, di sini by. Nah, ketika kita menuliskan by, di sini ada beberapa pilihan locator ya yang bisa kalian pilih itu sesuai dengan yang ada di websitenya. Ada ID, ada class name, ada expert, dan sebagainya. Nah, berhubung tadi yang di field username dia menggunakan ID, maka kita perintahkan si Slim driver menggunakan ID ya untuk menginput username-nya. Nah, ID ya. ID, kemudian ambil ID, value ID-nya yaitu input username. Kita input username. Kemudian perintah selanjutnya adalah dengan send keys ya. Kita tambahkan send keys di sini. Send keys. Ya, buat input username misalnya Reza gitu ya. Nah, coba kita ya. Nah, sini sudah terbuka websitenya dan sudah terinput username-nya. Laju tahapan selanjutnya adalah lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu adalah input password. Nah, sama seperti halnya field username, maka kita juga harus cari tahu terlebih dahulu locatornya
atau elemen apa yang digunakan pada field password. Di sini tidak, di sini berbeda dengan yang ada di field username ya. Di sini tidak menggunakan ID, namun menggunakan name. Di sini ada name ya. Maka kita harus menggunakan locator name. Oke. Pertama driver. Nah, di sini bedanya di by, kita pilih yang name. Kita pilih yang name untuk field password. Nah, value-nya kita ambil, yaitu adalah input password. Sama SendKeys, karena kita memerintahkan untuk menginput ya, menginput teks. Keys, passwordnya contoh misalnya 1 2 3 4 5. Kita running. Nah, di sini berhasil terinput ya passwordnya 1 sampai 6 ya, setelah username terus password. Nah, tahapan berikutnya adalah user umumnya akan klik sign in. Kalau klik sign in, maka kita akan buat parameter button sign in ya, driver final. Nah, baik, kita cari tahu terlebih dahulu. Nah, si button sign ini menggunakan atribut apa? Menggunakan, nah di sini berbeda dengan field username dan password. Button sign in menggunakan class, menggunakan atribut class. Nah, maka di sini kita pilihnya yang class ya. Nah, class name, terus kemudian value-nya yaitu sign in button. Lalu, nah kita di sini action-nya berbeda dengan field username dan password ya. Karena ini button, jadi kita harus beri perintah untuk klik ya, untuk klik. Coba kita run. Tujuh belas Oke, sorry, ini harusnya dan nah ini berhasil. Di sini ada alert ya, alert tandanya username dan password yang kita masukkan itu salah ketika kita klik sign in. Nah, dalam otomatisasi atau automation itu penting untuk mendokumentasikan alert-alert yang memang jika terdapat kesalahan gitu, terdapat salah input. Oke. Nah, untuk mendokumentasikannya, nah sama seperti halnya dengan ketiga field ini, maka kita juga harus cari tahu terlebih dahulu pada si alert tersebut. Nah, dia menggunakan kelas ya di sini, tapi kita akan mencobanya dengan menggunakan sini, sorry. Nah, ISS driver find by
CSS. Nah, untuk menginput CSS selector berbeda halnya dengan atribut yang lain atau locator yang lain, ID, name atau class name. Rumusnya adalah dengan input tag name kemudian dot class name. Nah, sini maka kita cari itu dulu. Class name-nya apa? Tag name-nya apa? Kemudian digabung dengan class name. Maka itu adalah value yang bisa dimasukkan ke dalam CSS selector. Nah, di sini tag name-nya adalah titik class name-nya adalah error. Karena ini bersifat hanya menampilkan di outputnya, maka di sini actionnya adalah get action is. Nah, ini salah, maka harus kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini ada di bagian baris 18 untuk memang kita lihat ininya apa alertnya. Nah, di sini diberitahukan bahwa metode atau sesuai dengan yang kita input ya, yaitu error. Nah, bagaimana cara menampilkan si teksnya di output gitu ya, incorrect maka incorrect. Kita tambahkan sistem. Oke, ya, ya, version of second-nya rolling pick dan itu kita oh, oke.
Nah, oke, masuk ke tahap berikutnya adalah, nah ketika klik sign in, maka tahap berikutnya adalah user akan coba klik forgot your password. Nah, di sini kita cari tahu terlebih dahulu got your password. Nah, karena ini bersifat link text, maka kita juga harus input menggunakan locator link text. Ya. Baik. Nah, pilih yang link text, terus ambil value-nya, sifat sini, kemudian sifat button, jadi harus kita gentle untuk klik. Dan terlihat berhasil, di sini sudah berhasil klik forgot your password ya, dan berpindah ke page. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa locator yang berbeda ya, mulai dari ID, saat input username, kemudian ada name untuk input password, kemudian ada class name untuk signing button, kemudian ada CSS selector untuk mendokumentasikan alert error. Kemudian di sini juga kita tadi menggunakan link text ya untuk memberi perintah klik forgot your password ya untuk berpindah ke halaman lainnya. Nah, langkah selanjutnya adalah input name ya, input name ketika untuk password itu akan memerintahkan kita untuk input name, email, dan phone number. Maka kita cari terlebih dahulu. Ini menggunakan apa? Oke. Karena di sini tidak ada ID atau tidak ada kelas name dan sebagainya, maka kita bisa gunakan expert ya. Bisa gunakan expert. Nah, expert sendiri memiliki rumus. Nah, di sini ada pertama input tag-nya. Nah, kemudian atribut ya, add atributnya, kemudian sama dengan value. Ketika kita lihat di sini, tag-nya adalah input gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan tools bantuan untuk mengidentifikasi si expertnya. Di sini saya menggunakan selector up ya, bisa dan cari di Google, terus ditambahkan di extension Chrome. Nah, input rumus yang tadi yaitu input kemudian kita masukkan atributnya ya, atributnya di sini kita lihat, di sini ada placeholder, maka kita input placeholder. Kemudian sama dengan value. Oh, di sini value-nya placeholder adalah name. Name. Ketika kita enter, maka di sini ada satu elemen yang sesuai dengan apa yang kita input ya, expertnya. Nah, di sini kalau kita arahkan user field name itu akan terhighlight. Nah, oke, kita langsung saja masukkan ke Selenium driver. Find element by
sini menggunakan expert, maka input expert, lalu kita masukkan rumus yang tadi. Ya, kemudian perintah untuk scan key, misalnya inputnya coba kita running dengan menggunakan expert. Nah, ini berhasil terinput yang nama Reza dengan locator atau si expert. Ya. Oke, tahap selanjutnya adalah kita input email. Email. Nah, di sini juga sebenarnya bisa menggunakan expert juga, cuman kita coba menggunakan CSS selector ya. CSS selector. Metodenya sama, driver. Kemudian file elemen. Nah, bindnya kita gunakan CSS selector. Sama menggunakan rumus yang tadi. Ya, hanya saja file ini kita ganti menjadi email. Karena di sini kita akan mencoba input email. Ya. Tulis passwordnya 234 gitu. Sorry, email coba kita running memastikan apakah ini benar, bisa menggunakan CSS ya. Nah, di sini berhasil terinput ya menggunakan CSS selector, walaupun sebenarnya kita juga bisa menggunakan expert sih. Bisa menggunakan expert karena ketiga field tadi, name, email, dan phone number itu memiliki elemen yang hampir sama ya. Ya sama, hanya perbedaan di value saja. Nah, misalnya kita ganti expert. Seharusnya sih bisa menggunakan expert. Plus nah, di sini juga berhasil kita menggunakan expert. Nah, oke, masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya, oke. Misalnya kita ingin menghapus email yang ada di yang kita input tadi ya, maka kita bisa perintahkan dengan input filenya, terus kemudian by bisa menggunakan expert atau CSS selector ya. Copy saja di sini. Copy. Kemudian kita beri perintah untuk clear ya, untuk menghapus email yang sudah kita input tadi. Oke. Oh ya. Salah cara penulisannya.
Nah, ini berhasil terhapus ya. Berhasil terhapus karena di sini kita memerintahkan untuk clear. Clear. Nah, coba kita beri minta untuk menginput email yang benar ya. Kita bisa menggunakan kembali by expect bisa ke bagian atas ini. Send keys, dia kita input email yang berbeda. Reza Yahoo, kemudian Reza email berbeda. Nah, seharusnya yang berhasil terinput adalah yang reza@gmail.com. Nah, ya tadi terlihat awalnya Yahoo terus berubah menjadi Gmail. Kemudian sini kita juga input phone number ya, phone number. Nah, phone number juga kurang lebih sama ya seperti yang sebelumnya. Baik. Ya. Phone number. Nah, ambil value. Kemudian send keys. Nah, ketika caranya seharusnya berhasil ke input ya. Yang phone number send keys 25x wah. Ya. Kita ubah rumusnya. Nah, seharusnya bisa. Nah, berhasil terinput. Sebenarnya untuk penggunaan expect ada bisa dimodifikasi. Nah, rumus lainnya adalah sini. Nah, expect ya. Nah, ini untuk rumus lainnya tuh adalah menggunakan type, kemudian teks, kemudian posisi si fieldnya. Nah, coba kita input sini contohnya phone number. Nah, si phone number ini ada di barisan ke berapa? Kita lihat menggunakan tools yang tadi ya. Sorry. Oh, 2 berarti email. Nah, untuk phone number berarti harusnya 3 ya. Ya, bisa kita ubah sini jadi 3. Maka harusnya sama-sama berhasil dengan sama seperti cara yang di atas. Nah, sudah berhasil terinput. Maka selanjutnya masuk ke reset login ya, baterai reset login. Cari tahu terlebih dulu dia menggunakan atribut apa? Oh, di sini terlihat kelas ya. Dia menggunakan atribut kelas, maka
aja. Sorry saya potong. Oke. Berhubung sudah jam 2. Hah? Oh, lanjut Mas. Kita potong dulu saja ya. Oh iya boleh Mas. Betul ya. Oke, siap. Thank you Mas Reza. Keren. Lanjut. Saya nggak expect sampai sebanyak ini sih. Keren.